Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'us rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada ada kata untayan mutiara di siang hari ini melainkan kita manjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah masih cinta kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan
Kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala hajat kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita pengikutnya yang istiqamah cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan hak kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, khatib yang dhaif al-fakir berwasiat untuk diri pribadi, khatib dan umumnya para jamaah. Yuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan rahimakumullah, kita adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di dalam kandungan ibunda kita, tepat di usia ke-4 bulan dalam kandungan ibunda kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan di Lauhul Mahfudz-Nya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meniupkan ruh kita di dalam kandungan usia ibunda kita dalam 4 bulan, saudara. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala punya, saudara, yang Allah kehendaki pada saat ini, saudara. Bahkan kita tidak tahu kapan dimanapun kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala meniup ruh kita, takdir kita, nasib kita, jodoh kita, rezeki kita ditiup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, saudara, keluar dari rahim ibunda kita, saudara, Allah pun telah mentakdirkan, saudara. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu makhluk yang sempurna di muka bumi ini adalah manusia. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita ruh kita, jasad kita, apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini, saudara? Tak lain dan tak bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah, bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa amal ibadah kita, membawa amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta apapun dari kita, saudara. Allah hanya meminta kepada kita agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita, jabatan yang kita punya pada saat ini, ketika kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya amal ibadah kita yang telah kita bawa, saudara. Allah tidak melihat jabatan kita, Allah tidak lihat harta kita. Sebagus apapun harta kita dan jabatan kita, Allah tidak lihat. Allah hanya melihat amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia ini, saudara. Dan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat kepada kita, saudara. Ada amal ibadah yang tidak akan pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun kita mati, saudara.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas di muka bumi ini pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara, amal ibadah kita yang tidak akan terputus sampai kita meninggal nanti saudara adalah sedekah jariyah yang tidak akan pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan kepada siapapun, sedekah yang kita berikan kepada pembangunan masjid, kepada anak-anak yatim piatu, ketika pembangunan masjid itu dibangun dan sampai berdirinya pembangunan masjid itu, pahalanya terus mengalir kepada kita saudara. Walaupun kita sudah tiada, walaupun kita sudah dipendam oleh tanah saudara. Ternyata sedekah ini saudara bukan hanya amal yang tidak terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedekah ini bisa merubah takdir kita yang buruk menjadi takdir yang baik. Contoh, di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, datang seorang pemuda menjumpai Nabi Allah Ibrahim dan bertamu ke rumah Nabi Allah Ibrahim saudara. Assalamualaikum diketuk. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, waalaikumsalam. Ternyata kata Nabi Allah Ibrahim, ini adalah salah satu muridku. Singkat cerita, ternyata pemuda ini datang menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengundang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menghadiri acara pernikahannya yang keesokan harinya akan dilangsungkan saudara. Singkat cerita saudara, datanglah ketika seorang pemuda pulang, datanglah seorang yang berjubah putih mengetuk pintu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ternyata malaikat maut saudara. Memberikan kabar malaikat maut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, ketahuilah pemuda yang barusan tadi datang ke rumah engkau, keesokan harinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan aku cabut nyawanya seketika itu saudara. Nabi Allah Ibrahim seorang guru, seorang nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala melihat pertanyaan malaikat maut, terbengong saudara, berpikir, apakah engkau tidak mempunyai hati wahai malaikat? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap manusia, setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang singkat cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke pernikahannya. Sampai kelar acaranya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat saudara pemuda yang semalam datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat. Seminggu sudah berjalan, malaikat maut dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai malaikat maut, kemarin kau telah bilang kepada aku seorang pemuda yang menyumpai diriku dan mengundang diriku untuk menghadiri acara pernikahannya. Kenapa pada saat ini masih sehat walafiat? Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak. Apapun yang Allah minta, apapun yang Allah perbuat, tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudara, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, ada sebuah peristiwa ketika pulang seorang pemuda bertamu ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata seorang pemuda ini memberikan infak sedekah, mengumpulkan anak-anak yatim piatu, mengumpulkan fakir miskin dan janda-janda yang sudah tidak mampu saudara, memberikan zakatnya pada saat itu saudara. Sedekah bisa merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik saudara. Dan sedekah pun bisa menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah pelit. Siapapun yang meminta, karena harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kesimpulan pada hari Jumat ini, bahwasanya sedekah bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Dan sedekah yang kita berikan kepada anak yatim piatu akan menjadi amal ibadah jariah kita ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan motivasi untuk diri kita dan kita mengambil hikmah pelajaran bahwasanya sedekah yang kita berikan tidak akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terus dan terus mengalir sampai kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyahum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر وسنى بالملائكة حديث بكرسي فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق